nama lengkap saya Rospita Gunuhurit, NIM 5520119039, Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Terima kasih. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang dikembangkan dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sedangkan AL atau disebut kecerdasan tiruan adalah tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia akan disebut cerdas. Yang berikut ialah aplikasi sistem pakar. Aplikasi sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya bisa dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Yang berikut contoh aplikasi sistem pakar. Yang pertama ialah sistem pakar berbasis web, identifikasi penyakit ayam. Yang kedua, sistem pakar identifikasi hama dan penyakit tanaman apel berbasis web. Yang ketiga adalah sistem pakar konsultasi siswa bermasalah. Yang berikut, sistem pakar untuk mengidentifikasi gizi buruk pada anak berbasis web. Dan yang terakhir, dan yang lain sebagainya. Yang berikut karakteristik umum sistem pakar. Yang pertama, memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu kecerdasan, memecahkan masalah dan memberikan solusi. Yang kedua, domain tertentu merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membandingkan suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengelola data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan aturan sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Dan keempat, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang berikut kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Yang pertama, kelebihan sistem pakar yang memungkinkan seorang awam bisa melakukan pekerjaan pakar. Yang kedua, menyederhanakan beberapa operasi. Yang ketiga, memungkinkan pemecahan problem yang baru sehingga komputer akan lebih bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja dengan jalan meningkatkan efisiensi. Yang berikut merupakan panduan yang inteligen. Kekurangan dari sistem pakar. Yang pertama, mengembangkan sistem pakar sangat sulit, lebih sulit daripada membuat software konvensional. Yang kedua, sistem pakar sangat mahal dalam hal biaya. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% handal. Yang keempat, sistem pakar terkadang tidak dapat membuat keputusan atau jawaban. Komponen sistem pakar. Yang pertama, antarmuka. Yang kedua, basis pengetahuan. Yang ketiga, akuisis pengetahuan. Yang keempat, mesin intervensi. Yang kelima, workplace. Yang keenam, fasilitas penjelasan. Yang keenam, perbaikan pengetahuan. Konsep dasar sistem pakar. Konsep dasar sistem pakar menurut Turban mencangkup beberapa persoalan mendasar, antara lain apa yang dimaksud dengan keahlian, siapa yang disebut pakar, bagaimana keahlian dapat ditransfer, dan bagaimana sistem bekerja. Konsep dasar sistem pakar yaitu menggunakan menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar dan kemudahan menerima saran dari pakar atau jawaban lainnya.
arsitektur pakar. Sekian dan terima kasih.